Sejumlah rudal melintas di langit tepi barat Palestina. Rudal tersebut merupakan peluncuran gelombang rudal Iran ke-83 dan 84 yang menyasar wilayah Israel. Rudal milik Iran yang terlihat jelas di langit malam tepi barat Palestina. Rudal-rudal tersebut hanya melintasi wilayah Palestina yang nantinya akan jatuh di wilayah Zionis Israel. Mengacu pada pernyataan Korps Garda Revolusi Iran, rudal tersebut merupakan bagian dari peluncuran gelombang rudal Iran ke-83 dan 84. Merespons serangan tersebut, pemerintah Israel menginstruksikan warga untuk mengamankan diri ke bunker. Setelah melintas di langit tepi barat Palestina, gelombang rudal Iran ke-83 dan 84 menghantam Tel Aviv di Israel pada malam hari. Sedikitnya 1 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Rudal Iran yang menghantam Tel Aviv menyebabkan kerusakan yang signifikan. Usai ledakan, petugas darurat dari Komando Pertahanan Dalam Negeri Angkatan Darat Israel langsung dikerahkan ke Tel Aviv untuk menyisir area reruntuhan bangunan di lokasi. 1 orang dilaporkan tewas dan 4 orang mengalami luka-luka. Data terbaru pemerintah Israel, ada 16 warga Israel tewas sejak awal konflik. Kerusakan meluas di lingkungan Al-Ma'akil di Kfar Reman, Lebanon Selatan terjadi usai Zionis Israel meluncurkan serangan di wilayah tersebut. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum turut rusak akibat agresi Zionis. Sebuah rekaman video menunjukkan bangunan tempat tinggal dan komersial hancur menjadi puing-puing. Sementara petugas pertahanan sipil dan kru ambulans berupaya memadamkan api dan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Kerusakan terjadi setelah Zionis Israel melancarkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, 2 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Zionis Israel mengatakan serangan dilakukan pihaknya untuk menargetkan pasukan Hizbullah. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran dan sejumlah fraksinya di Lebanon dan Irak pun melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Tentara Israel diduga menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Sang kakek menceritakan aksi tersebut dilakukan agar ayah korban mau memberikan keterangan kepada tentara Zionis. Inilah Karim Abu Nasar, balita 18 bulan yang diduga disiksa oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kakeknya, Mohamed Husni Abu Nasar, mengaku cucunya disiksa oleh tentara Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Balita tersebut disundut rokok dan paku setelah dipisahkan dari ayahnya, Osama Abu Nasar. Osama bersama anaknya diketahui pergi membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri di sekitar Kamp Al-Maghazi, Gaza Tengah. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 jam, Karim Abu Nasar akhirnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Palang Merah Internasional. Namun sang ayah, Osama Abu Nasar, dilaporkan masih berada di dalam tahanan. Diduga balita ini disiksa tentara Zionis agar ayahnya mau memberikan informasi tertentu. روحت على سبيل انه ما فيش اصابه في الولد بالصليب، نومت لامه في الدار صرخ الولد في بيد امه وكانه لطشته كهرب، كان لطشته كهرب، صرخ كشفوا عليه البنطلون لقوا فيه نفوذ وضربات وملزق رجله، وانا صار صرخ جدته وصرخ امه وتقول جواد بالصوب جواد بالصوب، يا ولد فيش في حاجه انا جبته من الصليب وهو الطريق ساكت الولد.
اتفاجأنا عنهم نظام الكفلف سلمونا في الشارع اللي فهمتوه. المهم ثاني يوم اخذنا يوم العيد على المستشفى. Insiden ini memicu kemarahan luas dari aktivis pro-Palestina di seluruh dunia. Tindakan ini dinilai mencerminkan pola perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, terutama anak-anak. Sementara itu, sekelompok Hizbullah klaim berhasil serang dan sergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taibeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Pasukan penjaga perdamaian PBB dari Prancis mengawal konvoi distribusi bantuan kemanusiaan di Lebanon Selatan. Distribusi dilakukan bersama militer Lebanon untuk memastikan bantuan sampai ke warga terdampak konflik. Pasukan Prancis yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL mengawal konvoi bantuan kemanusiaan di wilayah selatan Lebanon. Konvoi tersebut membawa sekitar 4 ton pasokan makanan yang ditujukan bagi warga yang membutuhkan. Pengawalan dilakukan bersama militer Lebanon guna menjamin keamanan distribusi di lapangan. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga tetap disiagakan di kawasan tersebut untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan tetap terbuka, khususnya di wilayah selatan Sungai Litani yang terdampak konflik. Krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Hal serupa juga terjadi di Chili. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantre setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok.